Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Nur Zahra Bubranda dan saya berasal dari kelas C. Nah, di sini saya akan membawakan materi mengenai menjadi mahasiswa yang respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Nah, yang pertama itu respect. Respect adalah sikap dan tindakan yang memotivasi individu untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat serta mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Dalam konteks ini, respect tidak hanya ditunjukkan melalui penampilan fisik atau atribut luar seperti pakaian, tetapi lebih pada pengakuan terhadap nilai dan prestasi individu. Respect tidak takut atau kagum, melainkan merupakan pengakuan terhadap keunikan individu. Hal ini juga mencakup perhatian terhadap pertumbuhan orang lain dan menolak eksploitasi. Respect melibatkan perasaan positif terhadap harga diri seseorang, baik individu maupun entitas, dan ditunjukkan melalui perilaku yang sesuai dengan etika. Nah, ada beberapa macam-macam respect. Yang pertama, hormat pada atasan. Dalam organisasi hierarkis, respect terlihat melalui ketaatan dan disiplin. Yang kedua itu hormat pada orang tua. Diajarkan dalam banyak budaya termasuk Konfusianisme, di mana menunjukkan respect terhadap orang tua dianggap sebagai kebajikan. Yang ketiga yaitu hormat pada bangsa. Anggota masyarakat diharapkan untuk menunjukkan patriotisme dan menghormati simbol-simbol yang ada di negara ini. Yang keempat yaitu hormat dalam agama, bentuk penghormatan terhadap figur dan simbol agama. Yang kelima yaitu hormat dalam kesehatan, menunjukkan penerimaan individu tanpa menghakimi dalam konteks hubungan perawat dan pasien. Nah, respect dapat ditunjukkan melalui gaya berpakaian dan gestur seperti membungkuk atau menunduk. Ini semua mencerminkan penghormatan terhadap individu atau entitas tertentu. Nah, jadi kesimpulannya, respect adalah kualitas yang mendasar dalam hubungan manusia. Dalam masyarakat, respect harus diberikan kepada mereka yang berhak dan harus berasal dari kualitas diri, bukan atribut luar. Ini menciptakan masyarakat yang beradab dan bermartabat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ekologis. Ekologis adalah sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan lingkungan dan memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Contoh di kehidupan sehari-hari dalam sebuah dialog antara seseorang anak dan bapaknya. Sang bapak menjelaskan bahwa ia memelihara burung, kolam, dan taman di rumah sebagai usaha untuk hidup lebih dekat dengan alam. Namun, ia mengakui bahwa banyak bagian alam yang telah dirusak oleh manusia, sehingga mereka hanya dapat menikmati versi miniatur dari alam. Nah, masalah ekologis di tingkat global meliputi yang pertama, industrialisasi yang cepat, yang kedua, pertumbuhan penduduk yang pesat, yang ketiga, kekurangan gizi dan sumber daya alam yang tak dapat diperbarukan, yang keempat, menyebarkan kerusakan lingkungan. Kerusakan alam seringkali disebabkan oleh tindakan manusia, seperti polusi dan eksploitasi sumber daya alam, yang membawa dampak serius bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Masyarakat berkesinambungan. Untuk menciptakan masyarakat yang berkesinambungan, diperlukan perubahan dalam cara kita memperlakukan alam, yang meliputi yang pertama yaitu mengurangi konsumsi barang material terutama di negara-negara maju, dan yang kedua, memahami bahwa pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus tidak mungkin. Nah, ada satu hal yang menarik untuk dibahas, yaitu mengenai gerakan hijau. Gerakan hijau mendorong kembalinya manusia kepada alam dan pengakuan terhadap ketergantungan antara nilai manusia dan lingkungan. Nilai-nilai kunci gerakan ini meliputi yang pertama, kebijaksanaan ekologis, menghormati dan menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Yang kedua, ekonomi berbasis komunitas, mendorong ketahanan pangan dan kesetaraan. Yang ketiga, demokrasi akar rumput, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembalian keputusan. Yang keempat, keadilan gender dan ras, mendukung hak-hak persamaan. Yang kelima, tanggung jawab personal dan sosial, menekankan gaya hidup yang bertanggung jawab. Yang keenam,
non-kekerasan, berjuang untuk perdamaian. Yang ketujuh, tanggung jawab global, mempelajari dan membantu negara-negara berkembang. Yang terakhir, pandangan ke depan, mempertimbangkan dampak jangka panjang dari tindakan kita. Nah, ekologi sosial berakar pada prinsip keseimbangan, kebebasan, dan holisme. Ia ingin menciptakan masyarakat yang mengurangi hierarki dan dominasi, serta menekankan interaksi antara manusia dan alam. Ekologi sosial berfokus pada bagian kebutuhan manusia dapat diperoleh melalui ekonomi yang berkelanjutan dan menghormati lingkungan. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa menjadi manusia yang bermartabat berarti menjadi manusia yang ekologis, menghormati alam dan sesama manusia. Dengan kesadaran ekologis, kita dapat memastikan bahwa generasi mendatang juga akan memiliki lingkungan yang baik dan dapat hidup dengan layak. Masyarakat yang beradab dan bermartabat adalah masyarakat yang menghargai hubungan antara manusia dan alam. Nah, selanjutnya yaitu cerdas. Cerdas adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dengan cermat, tepat, dan cepat. Kecerdasan tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga harus kemampuan untuk berinovasi dan menentukan solusi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kecerdasan adalah kapasitas pikiran yang mencakup kemampuan untuk berpikir abstrak, memahami, berkomunikasi, menalar, belajar, dan memecahkan masalah. Istilah inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelligens yang berarti memahami. Kecerdasan sering diukur melalui tes IQ yang menilai berbagai aspek kognitif termasuk yang pertama kecerdasan cair, yang kedua kecerdasan kristal, yang ketiga penalaran kuantitatif, yang keempat membaca dan menulis, yang kelima memori jangka pendek dan panjang, yang keenam memproses visual dan auditif, dan yang terakhir yaitu kecepatan proses dan waktu. Nah, ada dikenal dengan istilah kecerdasan emosi, yaitu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Contoh yang baik adalah Napoleon yang mampu mengikat perhatian prajuritnya dengan mengenali mereka secara pribadi, menciptakan loyalitas yang tinggi. Perbedaan kecerdasan, tidak ada manusia yang superior. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Memiliki pikiran yang merasa superior atau inferior dapat merusak hubungan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mencari nilai-nilai positif dalam diri orang lain dan menghargai keunikan mereka. Untuk mengembangkan kecerdasan, penting untuk menghadapi tantangan dan berlatih. Menghadapi kerumitan dan berlatih secara teratur dapat memperkuat kemampuan intelektual. Contoh dari seseorang yang berhasil meraih skor tinggi dari TOEFL tanpa kursus menunjukkan bahwa latihan dan pendekatan yang menyenangkan dapat meningkatkan kecerdasan. Nah, pendidikan kecerdasan harus dimulai dari usia dini dengan membiasakan anak-anak menghadapi tantangan, mendukung hobi, dan membantu mereka menentukan potensi mereka. Setiap individu memiliki kepastian untuk berkembang dan dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat mencapai kelebihan yang membuat hidup mereka lebih bermakna. Nah, selanjutnya yaitu suka menolong. Suka menolong adalah sikap dan tindakan yang bertujuan untuk membantu orang lain secara sukarela. Ini mencerminkan empati dan kepedulian terhadap keadaan orang lain. Contoh inspiratif dari sebuah kisah di Yerusalem, dua saudara petani saling menolong dengan cara menyimpan satu ikat gandum untuk satu sama lain tanpa saling mengetahui. Mereka melakukan ini secara berulang hingga akhirnya menyadari bahwa mereka saling berpikir untuk membantu satu sama lain. Kisah ini menunjukkan bahwa manusia memiliki rasa empati dan saling tolong-menolong sebagai sifat alami. Setiap individu saling tergantung satu sama lain, baik dalam hal keahlian, pengetahuan maupun pengalaman hidup. Ketergantungan yang sehat memungkinkan orang untuk saling memperkuat, sedangkan persaingan yang berlebihan dapat merusak kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam hubungan keluarga atau masyarakat. Kerjasama adalah kunci keberhasilan. Saling berbagi dan membantu satu sama lain dapat mengurangi rasa tinggi hati dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi sosial. Menolong berkaitan erat dengan persahabatan.
Aristoteles membedakan 3 jenis persahabatan yang berdasarkan keuntungan, kesenangan, dan kebaikan. Persahabatan yang sejati adalah sikap yang didasari oleh perhatian tulus terhadap orang lain, bahkan bukan hanya untuk keuntungan pribadi. Beberapa cara untuk meningkatkan rasa tolong-menolong antara lain. Yang pertama, mengurangi ambiguitas. Ajakan personal lebih efektif daripada pengumuman umum. Yang kedua, rasa bersalah dan citra diri. Orang lebih cenderung menolong jika mereka merasa terjebak dalam situasi pelanggaran. Yang ketiga, pengajaran keterlibatan moral. Mengajak orang untuk memikirkan nasib orang lain dapat meningkatkan rasa tolong-menolong. Yang keempat, mencontohkan altruisme, mengedukasi masyarakat tentang tindakan positif dan kerjasama sosial. Nah, sikap suka saling menolong adalah fondasi penting untuk membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan. Dengan menunjukkan sikap ini, kita tidak hanya memperkuat hubungan antar manusia, tetapi juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua. Dalam konteks yang lebih luas, menolong satu sama lain adalah tanggung jawab kita sebagai sesama anak Adam. Nah, yang terakhir yaitu tangguh. Ketangguhan adalah sikap dan perilaku pantang menyerah saat menghadapi berbagai kesulitan, sehingga seseorang mampu mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Yang pertama yaitu tidak manja. Kisah Mark Eroh menunjukkan bahwa ketangguhan tidak mengenal usia. Namun, di zaman modern, banyak orang yang lebih manja dan bergantung kepada orang lain. Hal ini sering disebabkan oleh pendidikan yang terlalu memanjakan anak, yang mengakibatkan kurangnya rasa percaya diri dan ketidakberanian menghadapi kesulitan. Yang kedua yaitu motivasi kuat. Banyak orang cenderung mengeluh tentang nasib buruk dan kurangnya keberhasilan. Namun, ketangguhan dan keberhasilan tergantung pada motivasi individu untuk mengubah hidup mereka. Menyusun tujuan yang realistis dan menantang adalah langkah penting untuk membangun ketangguhan. Tujuan yang jelas dan spesifik membantu individu dan tetap fokus dan termotivasi. Menurut penelitian, individu yang menetapkan tujuan yang menantang namun dapat dicapai cenderung lebih tahan terhadap kesulitan dan mampu mengembangkan strategi baru untuk mencapai keberhasilan. Penting bagi lembaga pendidikan untuk mengajarkan ketangguhan kepada generasi muda. Di luar pengetahuan akademis, mereka juga perlu memahami asas-asas kehidupan yang akan membantu mereka menghadapi tantangan di masyarakat. Ketangguhan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang dilakukan oleh Mark Eroh. Nah, kesimpulannya yaitu ketangguhan adalah kualitas penting yang harus dimiliki oleh individu untuk menghadapi kesulitan hidup. Dengan menumbuhkan sikap ini, kita tidak hanya dapat mencapai tujuan pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain dan masyarakat. Ketangguhan menjadi dasar bagi keberhasilan dan kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.